Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 931-935. Setelah meninggalkan Tiffany, Nanako Ito menemani Yechen dan berkeliling berbagai toko di Ginza. Agar tidak menunjukkan pilih kasih, Yechen secara khusus membeli setelan bos kelas atas untuk ayah mertuanya, Xiao Changkun. Orang tua itu sekarang setiap hari di Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi, dan telah menjadi sosok nomor 2 di seluruh Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Bisa dikatakan wajahnya cukup tampan. Terlebih lagi, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan miliknya sekarang sering melakukan kontak dan pertukaran dengan Universitas Handmaking untuk orang tua. Jadi Yechen membelikan pria tua itu jas karena dia ingin membantu pria tua itu berdandan sedikit, sehingga dia akan terlihat lebih energi dan lebih baik, memiliki wajah. Selain itu, Yechen juga membeli beberapa aksesoris kecil lainnya dan barang-barang kecil secara berkeping-keping. Jam 3.30 sore, masih ada sekitar 2 jam sebelum penerbangan Yechen ke Osaka lepas landas. Mengingat bandara Tokyo jauh dari kota, Yechen berkata kepada Ito Nanako, "Nanako, sudah hampir waktunya, saya sudah untuk pergi ini bandara." Nanako Ito berkata tanpa ragu, "Tuan Marvin Ye, saya akan mengantar Anda ke sana." Marvin Ye berkata, "Saya harus menyetir ke sana dan meninggalkan mobil di bandara. Jika Anda pergi dengan saya, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali? Jemput aku? Jangan khawatir tentang Tuan Yechen, Ye." Chen tanpa sadar berkata tanya, "Apakah ini terlalu merepotkan bagimu?" "Tidak, tidak," kata Ito Nanako dengan ekspresi memohon. "Yechen Jun, Nanako ingin membawamu ke bandara, bahkan ke Osaka, dan kembali ke Jinling. Hanya saja situasi di rumah sekarang spesial, dan sangat tidak cocok untukmu pergi. Jadi tolong beri Nanako kesempatan untuk membawamu ke bandara." Yechen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terharu ketika mendengar ini, jadi dia berkata, "Kalau begitu, kita berdua akan pergi ke bandara bersama, dan Anda juga menelepon keluarga Anda dan mengatur agar mereka kirim mobil untuk menjemputmu di bandara." "Iya." Nanako Ito mengangguk berulang kali, dan berkata dengan gembira, "Kamu tidak perlu khawatir tentang Yechen, aku akan mengaturnya." Bandara Tokyo, perjalanan ini adalah perjalanan kembali pertama Yechen. Di tengah perjalanan, Nanako Ito sangat khawatir. Dia telah mengintip Yechen di sampingnya, merasa sangat membencinya. Sejak awal di Jinling, Nanako Ito memiliki perasaan terhadap Yechen. Dan saat bertemu Yechen lagi di Jepang, Nanako Ito jatuh cinta padanya secara menyeluruh. Setelah berpisah dari Yechen kali ini, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Yechen lagi. Karena dia bisa merasakan di dalam hatinya bahwa Yechen telah melepaskan beban dari hatinya. Ito Nanako adalah gadis yang sangat cerdas. Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa Yechen datang ke Jepang pasti karena lukanya, jadi dia memiliki semacam simpati untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dan kebetulan dia punya obat yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia meminum obat itu dan pergi ke ibu kota untuk menemukan dirinya dan menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, cedera saya sudah sembuh. Saya kira Yechen Jun akan dapat membebaskan saya mulai sekarang, bukan? Memikirkan hal ini, Nanako Ito merasa sangat sedih. Di dalam hatinya, dia rela menyerahkan sebagian, sebagai ganti Yechen tinggal di Jepang. Tetapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa ini tidak realistis. Ketika pikiran Nanako Ito berpacu, Yechen sudah mengemudikan mobil ke bandara. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bandara, ia turun dari mobil bersama Ito Nanako. Setelah itu, dia tidak terburu-buru pergi, tetapi membungkuk dan meletakkan kunci mobil di atas ban depan mobil. Nanako Ito bertanya dengan heran, "Tuan Yechen, apa yang kamu lakukan?" Yechen berkata sambil tersenyum, "Saya meninggalkan kuncinya di sini untuk seorang teman. Jika tidak, kuncinya harus mengikuti saya kembali ke China." Nanako Ito bertanya dengan curiga, "Bukankah itu hilang?
jika seseorang mengetahuinya, bukankah mungkin untuk mengusir mobil itu? Ye Chen tersenyum, tidak mungkin orang lain melihatnya di sini. Ada begitu banyak mobil di sini. Saya akan membungkus satu persatu untuk melihat ban mobil orang lain. Kemudian, Ye Chen berkata lagi, saya akan memberitahu pemilik mobil di mana kuncinya, dan setelah pemilik mobil tahu, akan sangat nyaman ketika mereka datang untuk mengambil mobil. Nanako Ito tersenyum menganggukkan kepalanya, dia berkata, Tuan Ye Chen masih pintar. Saya mungkin tidak pernah memikirkan cara seperti itu dalam hidup saya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya terutama ingin menghemat uang, jika saya mengirimkannya setelah saya kembali ke China, ini biaya ongkos kirimnya cukup tinggi. Nanako Ito tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Ye Chen, dalam situasi Anda pasti tidak akan kekurangan uang. Ayah sendiri menyumbangkan $40 untuk Anda, $500 juta, farmasi Jiuxuan Anda berkembang pesat. Mengapa Anda menabung begitu banyak? Ye Chen tersenyum sedikit. Ini tidak disebut menabung. Ini tentang menjalani hidup. Itu harus dihabiskan. Ayo berjuang untuk 1 poin tanpa menabung. Mari berjuang untuk 1 poin yang tidak boleh dihabiskan dan jangan sia-siakan 1 poin pun. Ito Nanako mengangguk dengan serius. Terima kasih Ye Chen Jun, Nanako telah diajari. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di mana itu? Menjadi guru yang baik, atau untuk mengungkapkan pendapat kecil saya sendiri, yang semuanya merupakan pendapat pribadi yang sangat vulgar. Ito Nanako berkata dengan tulus, meskipun kebenarannya sangat sederhana dan dangkal, saya tidak pernah mempertimbangkan hal ini, jika saya masih identitas sebelumnya, yang menghabiskan sedikit lebih banyak, sia-sia tidak masalah sama sekali, tetapi sekarang ayah saya berharap saya dapat mengambil alih Itoko Ltd. Di masa depan, saya harus mengubah sikap saya sebelumnya yang tidak memiliki konsep uang. Hanya seperti Ye Chen Jun saya dapat membuat bisnis keluarga lebih besar dan lebih kuat. Melihat penampilan Nanako Ito yang sangat serius, Ye Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, saya yakin Itoko Ltd. Akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di tangan Anda, Nanako Ito. Mengangguk ringan, terima kasih Marvin Ye atas restumu. Kuharap Nanako dapat memenuhi harapan. Ye Chen memandangnya, tersenyum menyemangati, lalu berkata, oke, sudah hampir waktunya, aku harus memeriksa bagaimana Anda kembali. Ito Nanako berkata, saya meminta asisten keluarga untuk menjemput saya. Saat dia berkata, dia melihat ke waktu dan buru-buru berkata, dia mungkin tidak akan tiba sebentar lagi. Mengapa saya tidak mengirim Tuan Marvin Ye ke pos pemeriksaan keamanan? Ye Chen mengangguk, dan keduanya meninggalkan tempat parkir bersama dan langsung menuju aula keberangkatan bandara. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah cantik dan fitur yang indah, tetapi dengan sedikit kepahlawanan dan sikap dingin, melangkah ke ruang keberangkatan bandara. Wanita itu tingginya sekitar 175 cm, dengan kaki ramping. Dia mengenakan jaket kulit hitam ketat, celana kulit stretch hitam, sepatu bot kulit high top hitam, dan rambut hitam panjangnya diikat menjadi kuncir kuda yang jatuh ke staf pria yang bertanggung jawab untuk memeriksa informasi boarding. Menatap wanita ini dengan mata lurus, dia melangkah ke bandara dan langsung memasuki saluran keamanan VIP. Wanita ini cantik, tetapi wajahnya dingin dan menusuk. Pinggang itu wanita berdiri di depannya selama beberapa detik. Dia kembali sadar dan berkata dengan tersipu, Nona, tolong tunjukkan ID dan boarding pass Anda. Wanita itu menyerahkan ID dengan ekspresi kosong, dan pihak lain melihatnya sekilas. Ada 3 karakter Cina yang tertulis di paspor, Surwoli. Pada tahap ini, untuk mengetahui pembunuh yang membunuh keluarga Yoshito Matsumoto, Bandara Tokyo telah memperkuat pemeriksaan pintu keluar. Namun, karena tenaga kerja yang tidak mencukupi, tidak ada cara untuk mengontrol semua penumpang secara ketat. Meskipun Surwoli memegang paspor China, tetapi karena boarding pass-nya untuk Osaka bukannya meninggalkan Jepang, staf tidak melaporkannya kepada pimpinan. Dia hanya diam-diam melafalkan nama Surwoli beberapa kali di dalam hatinya, dan menganggap nama itu sangat bagus, tetapi dia tidak tahu mengapa itu sangat bagus.
Melihat pihak lain memegang paspornya dengan bingung, pikiran pertama Surwoli adalah apakah identitasnya telah terungkap dan pihak lain sudah menyadarinya. Namun, setelah analisis cepat, dia merasa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Pertama-tama, Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo hanya tahu bahwa orang yang membunuh keluarga Matsumoto adalah seorang majikan tersembunyi dari Tiongkok, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Mereka juga tidak mengetahui nama orang yang membunuh keluarga Matsumoto. Terlebih lagi, Jepang sangat dekat dengan Tiongkok, dan ada begitu banyak turis, Tionghoa perantauan, dan elit bisnis antara kedua negara pada hari kerja. Tidak mungkin Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengunci diri dalam waktu sesingkat itu. Setelah analisis cepat dalam pikirannya, Surwoli dapat menyimpulkan bahwa staf di depannya mungkin hanya terkejut dengan penampilannya, jadi dia adalah seorang sedikit lambat untuk bereaksi itu saja. Jadi, dia bertanya kepada anggota staf dengan wajah kosong. "Apakah paspor saya bagus?" Buru-buru mengembalikan paspor ke Surwoli dengan kedua tangan, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Nona Su, maafkan saya tidak bermaksud begitu." Surwoli mengabaikan permintaan maafnya sama sekali, tetapi terus bertanya kepadanya dengan ekspresi dingin, "Kalau begitu, bolehkah saya pergi, lulus, dan menyerahkannya padanya dengan hormat?" Surwoli mengambil boarding pass dan segera berbalik. Anggota staf menoleh untuk melihat punggungnya dengan ekspresi terpesona di wajahnya, dan tidak bisa menahan desahan di mulutnya. Ini hanyalah aura yang mulia. Kecuali di drama TV dan anime, aku belum pernah melihat wanita dengan aura yang begitu kuat. Meskipun anggota staf selalu memikirkan Surwoli sendiri dia benar-benar meninggalkannya dan datang ke mesin untuk tampil pemeriksaan keamanan. Kali ini, semua tuan dari keluarga Su dibubarkan, dan Tokyo tidak dapat meninggalkan negara itu. Jadi semua orang bubar. Sebagai turis, mereka membeli tiket pesawat biasa dan terbang ke Osaka. Surwo memilih penerbangan pukul 5.40. Setelah penerbangan tiba di Osaka, dia akan naik jet pribadi yang sementara diperbantukan dari China Shipping bersama dengan anggota keluarga Su lainnya dan kembali ke rumah. Saat ini, Ye Chen juga datang ke saluran keamanan VIP. Sebelum memasuki pos pemeriksaan keamanan, dia menoleh ke samping dan berkata kepada Nanako Ito, "Nanako, sulit bagimu untuk mengirimku sejauh ini. Aku akan melewati pemeriksaan keamanan, jadi kamu harus kembali lebih awal." Nanako Ito mengangguk. Dengan enggan, serius berkata, "Saya berharap perjalanan Tuan Ye Chen lancar, dan ingat untuk melapor kepada saya setelah mendarat." "Oke." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Jaga dirimu." Kata Nanako Ito dengan merah mata, "Terima kasih, Tuan Ye Chen atas perhatian Anda. Saya pasti akan." Ye Chen mengangguk dan tidak bisa menahan nafas. Desahan ini, ada keengganan, tapi juga lega. Sedihnya, Nanako Ito memang gadis baik yang langka. Bisa dibilang selain kewarganegaraannya, dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Jika kita mengucapkan selamat tinggal hari ini, akan sulit bagi kita berdua untuk bertemu lagi di masa depan, jadi Ye Chen secara alami akan merasa enggan. Mengenai melepaskan, itu terutama karena duri di hatiku sudah dicabut saat aku datang ke Jepang kali ini. Duri itu adalah Nanako Ito. Awalnya, Nanako Ito bersikeras untuk bersaing dengan Qin Aosue. Adapun Qin Aosue, itu karena pil peremajaannya sehingga kekuatannya meningkat pesat. Pada akhirnya, Qin Aosue melukai Ito Nanako dengan serius di atas ring, yang merupakan duri di hati Ye Chen. Di satu sisi ia merasa kasihan pada Ito Nanako, di sisi lain ia mengagumi karakternya yang pantang menyerah dan condong ke gunung harimau. Selain itu, dia juga merasa malu pada Nanako Ito sampai batas tertentu. Karena, sayalah yang mendorong Qin Aosue dari level yang jauh di bawah Nanako Ito ke level yang jauh lebih tinggi dari Nanako Ito. Sekarang, saya menyembuhkannya, jadi saya meremehkan kesusahan. Saya menyelamatkan hidupnya dan membuat kekuatannya meningkat pesat, jadi saya juga meremehkan rasa bersalahnya. Sejauh ini, sakit hati dan rasa bersalah telah terhapus, dan yang tersisa hanyalah penghargaan untuk Nanako Ito. Oleh karena itu, Ye Chen tersenyum padanya dengan sadar,
menunjukkan deretan gigi putih. Dalam hal ini, saya akan pergi dulu. Oke, Ito Nanako mengangguk berat, merasa sangat sedih di dalam hatinya, tetapi tetap tersenyum manis. Tian berkata, Tuan Ye Chen, saya berharap Anda sejahtera dalam seni bela diri, kedamaian dan kesehatan. Keberuntungan bela diri itu makmur, kata sifat yang berasal dari Tiongkok dan berkembang di Jepang. Jepang kuno menghormati seni bela diri, dan perwakilan tertinggi dari kekuatan militer adalah Bushido, yang sangat mereka hormati. Oleh karena itu, dalam tradisi Jepang, mendoakan seseorang sejahtera dalam seni bela diri memiliki banyak arti. Tidak hanya mendoakan keberuntungan bagi pihak lain, tetapi juga mendoakan pihak lain tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berkah tertinggi. Ye Chen tidak berharap Ito Nanako akan mengucapkan kata-kata berharap seni bela diri saya sejahtera. Dia sedikit terkejut, dan kemudian dia menangkupkan tinjunya dengan wajah serius, dan berkata dengan lantang, terima kasih Nona Nanako, kita akan bertemu nanti. Setelah selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Nanako lagi. Dengan satu pandangan, dia berbalik dan memasuki pos pemeriksaan keamanan. Saat Ye Chen berbalik, Nanako Ito menangis. Dia melihat punggung Ye Chen dan menangis. Dia benar-benar ingin menelepon Marvin Ye dan menyuruhnya berbalik agar dia bisa melihatnya lebih dekat. Namun, dia juga takut ketika dia memanggilnya untuk menghentikannya, dia akan berpikir terlalu banyak, salah paham, dan berpikir bahwa dia sengaja ingin dia melihatnya melepaskan semua penyamarannya ketika dia melihat wajahnya penuh air mata. Jadi, dia menahan keinginan untuk memanggilnya, dan hanya ingin berdiri di sini, melihatnya menghilang melalui pintu itu, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba tidak bisa menahannya, dan tanpa sadar menatapnya. Hanya satu pandangan membuat Ye Chen berdiri diam untuk beberapa saat seolah disambar petir. Dia ingin berbalik dan melambai padanya dengan sopan. Tapi bagaimanapun juga, melihat ke belakang, Nanako, yang baru saja tersenyum, sudah menangis. Saat ini, Ye Chen merasa bahwa bagian terlembut dari hatinya telah dipukul. Perasaan ini dapat diringkas dalam dua kata, yaitu, tertekan. Nanako Ito tidak menyangka Ye Chen akan menoleh ke belakang lagi. Saat ini, sebagai putri tertua dari keluarga Ito dan Yamato Nadeko yang telah mengenyam pendidikan tradisional Jepang sejak kecil, dia akhirnya benar-benar kehilangan semua kemampuan pengendalian diri. Pada saat ini, dia kehilangan akal sehatnya, menangis dan berlari ke Ye Chen, memeluknya dan memeluknya erat-erat. Sebelum Ye Chen sadar kembali, dia berjingkat ringan dan menawarkan ciuman pertamanya. Bibir tipis yang asin dan dingin karena air mata, mencium bibir Ye Chen tanpa ragu. Ye Chen pertama kali merasakan sentuhan lembut dan dingin dari bibir Nanako, dan kemudian merasakan sedikit rasa pahit di mulutnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah bau air mata Nanako. Pada saat ini, dia merasa sedikit enggan dan tidak berdaya. Beberapa detik kemudian, bibir keduanya terbuka, dan Nanako Ito mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan mata merah, tersedak dan berkata, Tuan Ye Chen, jangan lupakan aku, Ye Chen. Mengangguk serius, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Nanako Ito berkata dengan sangat serius, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku di masa depan, tolong beritahu aku Ye Chen Jun. Ye Chen mengangguk, oke. Kamu sama, Ito. Nanako meneteskan air matanya dan tersenyum. Kalau begitu Ye Chen Jun, cepatlah, jika kamu menunda penerbangan, kamu tidak akan bisa mengejar pesawat, Ye Chen. Melihat padanya dan berkata dengan lembut, Nanako, akan ada waktunya nanti. Nah, akan ada waktunya nanti, Tuan Ye Chen. Ye Chen berbalik kali ini dan tidak melihat ke belakang. Ia tidak ingin seperti barusan, ketika menoleh, ia melihat Nanako Ito menangis. Jadi, saya hanya mengesampingkan pikiran saya dan melangkah ke saluran keamanan. Penumpang di sekitar, melihat Nanako Ito yang glamor menutupi wajahnya dengan tangannya di pos pemeriksaan keamanan, air mata berlinang, menyaksikan sosok Ye Chen tanpa berkedip hingga menghilang, cukup terharu di hati mereka. Saat ini,
Sebagian besar pria iri pada pria yang menghilang begitu saja di saluran pemeriksaan keamanan. Bagaimana pria itu bisa begitu baik? Bisakah wanita secantik itu menatapnya dengan begitu tergila-gila dan menangis? Kuncinya adalah, dia tidak melihat ke belakang. Ini terlalu berlebihan. Jika itu aku akan berbalik dan menjaga wanita itu, dan memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah pergi. Ito Nanako menutup telinga terhadap semua yang ada di sekitarnya. Setelah Ye Chen menghilang untuk waktu yang lama, dia masih tenggelam dalam perasaan yang tidak memiliki tempat untuk beristirahat dan tidak dapat melepaskan diri. Hingga, ponselnya berdering. Saat telepon tersambung, terdengar suara seorang wanita, "Anona, saya sudah sampai di gerbang bandara. Di mana Anda?" Ito Nanako buru-buru menyeka air matanya dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan segera sana." Kata setelah selesai, dia buru-buru melihat ke pos pemeriksaan keamanan lagi, dan setelah memastikan bahwa Ye Chen tidak terlihat, dia dengan enggan berbalik dan meninggalkan bandara. Saat ini, di luar bandara, 3 Rolls-Royce hitam sudah menunggu berdampingan. Nanako Ito baru saja keluar dari gerbang bandara, ketika kopilot Rolls-Royce di tengah turun dari seorang wanita muda, dan wanita itu menyapanya dengan hormat, "Nona ada di sini." Nanako Ito mengangguk, sebelum dia datang. Ke dia, pria itu sudah membuka pintu belakang untuknya. Setelah Nanako Ito masuk ke dalam mobil, dia menutup pintu dan kembali ke kopilot. Setelah masuk ke dalam mobil, Nanako Ito mau tidak mau bertanya kepadanya, "Kawana, apakah kamu sudah membelikan cincin yang saya inginkan untuk saya?" Seorang asisten senior keluarga, dia segera menyerahkan kotak perhiasan Tiffany yang indah dari rekannya, pilot. Nanako Ito mengambil kotak perhiasan itu dengan penuh semangat, dan dengan hati-hati membukanya. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan bahwa di dalam kotak perhiasan tergeletak diam-diam cincin dengan gaya yang sama dengan cincin berlian yang diminta Ye Chen untuk dicoba. Model cincinnya sama, ukurannya sama, bahkan ukuran cincinnya sama persis. Begitu melihat cincin ini, Nanako Ito merasa sangat bahagia dan gembira, seolah-olah cincin ini benar-benar diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Melihat cincin itu, Kurakawana sangat gembira dan bertanya dengan heran, "Nona, mengapa Anda tertarik dengan merek seperti Tiffany? Merek ini adalah merek perhiasan yang sangat umum, dan cincinnya terlalu murah, dan berliannya sangat sulit didapat." Kawana Kyurei benar, cincin berlian jenis ini, yang harganya kurang dari 1 juta yuan, adalah untuk orang kaya biasa. Orang kaya sejati bahkan tidak repot-repot memakai cincin semacam ini. Orang-orang terkaya di Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan paling menyukai berlian. Beberapa berlian memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan teknologi pemotongan dapat mencapai tingkat teratas. Satu berlian bernilai puluhan juta. Orang kaya sejati membeli berlian jenis ini dan membuatnya menjadi cincin berlian secara khusus. Oleh karena itu, cincin berlian yang dikenakan oleh orang kaya kelas atas bernilai lebih dari 10 juta, yang merupakan hal yang biasa. Orang kaya China menyukai lebih banyak hal. Mereka tidak hanya menyukai berlian, tetapi juga semua jenis batu permata, terutama batu giok. Batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi memiliki harga yang sangat tinggi. Bukan masalah besar jika sebuah gelang bernilai lebih dari 10 juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Karena bagi orang kaya, perhiasan semacam ini tidak hanya bisa menonjolkan wajah, tapi juga punya banyak ruang untuk apresiasi. Keluarga Ito sendiri adalah keluarga kaya teratas di Jepang, dan Nanako Ito adalah satu-satunya putri dari kepala keluarga. Dia akan menyukai cincin berlian kecil biasa ini, yang di luar pemahaman Kawana Kyurei tentangnya. Nanako Ito tidak bisa meletakkannya sambil memegang cincin berlian, dan berkata dengan malu-malu, "Kawana, beberapa hal tidak dapat diukur nilainya. Cincin ini mungkin tidak terlalu berharga di matamu, tetapi sangat berharga di mataku." Dia tidak sabar untuk memasangkan cincin di jari manisnya. Melihat cincin itu, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Si Chuanai Jiuling berseru, "Nona, jari manis khusus digunakan untuk memakai cincin kawin? Anda tidak bisa memakai cincin di jari manis. Jika tidak,
jika seseorang melihatnya, mereka akan mengira Anda sudah menikah. Mendengar ini, Ito Nanako tiba-tiba menyadari bahwa sebagai wanita lajang, dia seharusnya tidak memakai cincin di jari manisnya, karena ini akan menyebabkan orang-orang di sekitarnya salah paham. Tapi ini sama sekali tidak menunda cintanya pada cincin itu, jadi dia buru-buru melepas cincin itu, memasangnya kembali dengan hati-hati, dan menjulurkan lidahnya ke Kawana Kyurei. Tidak apa-apa, aku hanya memakainya untuk mencoba. Dan aku akan keluar, aku pasti tidak akan memakainya. Kawana Kyurei mengangguk dan bertanya padanya, Nona, kemana kita pergi sekarang? Ito Nanako berkata, pergi ke rumah sakit, aku akan menemani ayahku. Oke, saat ini, Ye Chen telah berhasil melewati pemeriksaan keamanan, mengambil paspor dan boarding pass, dan datang ke ruang VIP. Nah, masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum pesawat take off, dan sekitar setengah jam sebelum boarding. Tidak banyak orang di ruang VIP, jadi Ye Chen menemukan tempat duduk secara acak dan duduk. Begitu dia duduk, seorang pelayan cantik segera maju dan bertanya, "Halo, Tuan, apakah Anda ingin minum?" Untuk beberapa alasan. Ye Chen masih memiliki citra Nanako Ito di dalam hatinya, jadi dia melambaikan tangannya, tangan linglung. Tidak, terima kasih. Pelayan itu mengangguk dan berkata dengan sopan, jika Anda butuh sesuatu, tolong beritahu saya. Oke. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia akan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Chen Zekai dengan indera pendengaran yang tajam. Saya mendengar seorang wanita tidak jauh dari sana, berbicara di telepon dengan suara rendah, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Beritahu kru untuk terbang ke Zonghai malam ini, kami akan beristirahat di Zonghai selama 1 malam, dan kembali ke Yanjing besok. Awalnya, rencana mundur Su Ruoli adalah membubarkan semua orang ke Osaka, lalu mentransfer pesawat pribadi dari Zonghai untuk membawa semua orang kembali ke Yanjing langsung dari Osaka. Namun, mengingat jika Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo tidak dapat menangkap diri mereka sendiri dan anggota keluarga Su lainnya, mereka pasti akan meninjau catatan keluar sebelumnya, sehingga pesawat yang terbang langsung dari Osaka ke Yanjing pasti akan menjadi hal terpenting di mata Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Benda mencurigakan. Itu sebabnya Su Ruoli memutuskan bahwa setiap orang harus terbang ke Zonghai dari Osaka terlebih dahulu. Pihak Jepang hanya berhak mengecek status penerbangan terkait negaranya sendiri. Secara teori pihak Jepang berhak mengecek semua informasi tentang semua penerbangan yang berangkat dari Jepang. Tetapi jika Anda terbang langsung ke Yanjing dari Zonghai setelah tiba di Zonghai, maka ini adalah penerbangan domestik sepenuhnya, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jepang. Dengan cara ini, petunjuk dari pihak Jepang terputus. Masuk akal bahwa Su Ruoli tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti didengar melalui panggilan telepon. Dia sengaja memilih sudut di ruang VIP di mana tidak ada seorang pun dalam jarak 5 meter. Dan ketika dia menelepon tadi, dia sengaja merendahkan suaranya seminimal mungkin. Berdasarkan pengalamannya, pada volume yang dia ucapkan barusan, tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berada dalam jarak 3 meter. Kecuali orang itu hanya berjarak sekitar 1 meter darinya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan informasi yang terlalu sensitif dalam kata-katanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengubah rencananya dan terbang ke Zonghai dulu, lalu ke Yanjing. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Chen, yang jaraknya beberapa meter, akan mendengarnya memanggil dengan suara rendah. Ketika Ye Chen mendengar kata-katanya, dia segera menyadari bahwa wanita ini pasti dari keluarga Su. Alasannya sederhana, alasan mengapa seluruh Tokyo menerapkan kontrol keluar yang ketat adalah karena keluarga Su memusnahkan keluarga Matsumoto. Saat ini, orang yang sengaja ingin meninggalkan Jepang dan sengaja menyembunyikan keberadaannya kemungkinan besar adalah anggota keluarga Su. Terlebih lagi, wanita ini baru saja mengatakan di telepon bahwa dia akan terbang ke Zonghai dulu, lalu kembali ke Yanjing. Ini membuktikan bahwa tujuannya sebenarnya adalah Yanjing. Yanjing adalah markas keluarga Su, jadi wanita ini pasti bekerja untuk keluarga Su. Setelah Su Ruoli memberi perintah, dia mengembalikan ponsel ke sakunya, menutup matanya dan beristirahat di kursinya.
Ye Chen diam-diam menatap wanita ini tidak jauh. Kesan pertama Ye Chen tentang dia adalah dia cantik, tapi kesan keduanya adalah fitur wajah wanita ini terlalu dingin. 9 Suantian Jing membuat persepsi Ye Chen lebih tajam, memungkinkannya untuk merasakan rasa yang lebih dalam dari seseorang. Suruoli memberinya perasaan bahwa ada bau samar darah di sekujur tubuhnya. Perasaan seperti ini jarang ditemui oleh orang biasa, jadi bisa dipastikan tangan wanita ini pasti berlumuran darah, diduga dialah pembunuh keluarga Su. Selain itu, menurut apa yang dia katakan, master yang dikirim oleh keluarga Su ke Jepang harus bersiap meninggalkan Jepang dengan jet pribadi dari Osaka seperti dirinya. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai. Chen tua, tolong periksa saya segera, ada berapa jet pribadi yang terbang dari Osaka ke Zonghai malam ini? Chen Zekai tidak tanya kenapa. Segera mulai selidiki, meskipun dia tidak memiliki banyak tenaga di Jepang, dia masih bisa menyelesaikan masalah dasar ini dengan mengumpulkan beberapa informasi. Informasi penerbangan sipil itu sendiri tidak dianggap rahasia. Bahkan jika itu adalah rute jet pribadi, itu tidak dapat disembunyikan dari staf bandara dan sistem pengiriman bandara. Oleh karena itu, Chen Zekai dengan cepat menemukan beberapa informasi dan meringkasnya kepada Ye Chen. Pesan Chen Zekai kembali ke Marvin Ye menunjukkan bahwa ada 4 jet pribadi yang terbang dari Osaka ke Zonghai malam ini. 2 di antaranya adalah jet bisnis kecil dengan kapasitas penumpang yang sangat kecil, dan kapasitas penumpang kedua pesawat ini sekitar 10 orang. Mengingat banyak master dari keluarga Su yang datang ke Jepang, tidak mungkin mengambil jenis ini, pesawat untuk kembali. Jadi Ye Chen kemudian menyaring 2 pesawat ini secara langsung. 2 pesawat yang tersisa adalah jet pribadi yang diubah dari Airbus A320, dan jumlah kursi di seluruh pesawat sekitar 40 hingga 50 orang. Oleh karena itu, Ye Chen berspekulasi bahwa keluarga Su yang meninggalkan Jepang dari Osaka malam ini menggunakan salah satu dari 2 A320 ini. Oleh karena itu, dia meminta Chen Zekai untuk menyelidiki dengan cermat informasi dari kedua pesawat tersebut. Kedua pesawat ini sama-sama terdaftar di China, dan salah satunya berafiliasi dengan maskapai swasta domestik, tetapi sebenarnya melayani agen perjalanan kelas atas, yang berspesialisasi dalam penerbangan charter kelas atas untuk perjalanan keluar, dan pesawat ini baru saja terbang dari Cina Selatan kemarin. Kota Shenzhen mengirim grup tur kelas atas yang terdiri dari 40 orang. Dan hari ini berencana untuk menjemput grup anggota grup tur lainnya untuk kembali ke kota Shenzhen. Yang lainnya terdaftar atas nama perusahaan real estate di Zonghai. Pesawat baru saja tiba di Osaka dari Zonghai kosong hari ini. Rencana penerbangan semula adalah terbang dari Osaka ke Yanjing. Tetapi rencana penerbangan itu diubah sementara dan permohonan untuk izin rute udara untuk terbang dari Osaka ke Zonghai. Begitu Ye Chen melihat ini, dia tahu bahwa pesawat terakhir pasti telah diatur oleh keluarga Su. Setelah menganalisis poin ini, Ye Chen tiba-tiba berpikir buruk. Jadi, senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan setelah memberi Chen Zekai beberapa instruksi, dengan senyuman di bibirnya, dia melipat bahunya dan menyipitkan mata dan tertidur di kursinya. 20 menit kemudian, sebuah suara lembut terdengar di telinganya, "Penumpang kelas 1 yang terhormat, penerbangan Anda sudah mulai naik prioritas. Jika Anda mau untuk naik, lanjutkan ke gerbang keberangkatan." Ye Chen bersenandung, dan melirik posisi Su Ruoli dari sudut mata. Melihat Su Ruoli juga berdiri, dia berpikir dalam hati, berpikir bahwa pembunuh wanita dari keluarga Su ini sebenarnya berada dalam penerbangan yang sama denganku. Setelah itu, dia meregangkan tubuh, mengambil koper kecilnya sendiri, dan Su Ruoli keluar dari ruang VIP. Ye Chen berjalan jauh ke pintu keberangkatan, dan setelah menunjukkan boarding pass-nya, dia naik ke pesawat melalui saluran VIP terlebih dahulu sebelum semua penumpang kelas ekonomi naik ke pesawat. Karena pesawat ini menerbangkan penerbangan jarak pendek 1 jam dari Tokyo ke Osaka, hanya ada sedikit kabin kelas 1 di pesawat, hanya 8 kursi, dan kursi Ye Chen berada di baris kedua di sisi kanan dekat jendela. Pramugari yang lemah menawarkan untuk membantunya meletakkan koper. Ye Chen berterima kasih padanya.
tetapi dia tetap melakukannya sendiri dan meletakkan koper di kompartemen atas. Begitu dia duduk di sini, Su Ruoli masuk dengan beberapa penumpang kelas 1. Melihatnya masuk, pikiran pertama Ye Chen adalah memalingkan muka darinya, agar tidak diperhatikan olehnya. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Meskipun pembunuh wanita seperti Su Ruoli mungkin tidak lebih kuat dari dirinya dalam hal kekuatan dan persepsi, dia pasti lebih baik dari orang biasa. Apalagi dia sangat cantik, dia pasti menerima hadiah perhatian dari pria biasa. Jika dia dengan sengaja menghindari untuk melihatnya, kemungkinan besar dia akan melihat sesuatu yang tidak normal. Oleh karena itu, Ye Chen dengan sengaja menatap Su Ruoli dengan wajah kaget dan terkejut. Seolah-olah dia terkejut dengan kecantikannya dan bersemangat berada di pesawat yang sama dengannya. Su Ruoli merasakan tatapan berapi-api Ye Chen, dan hanya meliriknya dengan santai, hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Dia diam-diam berkata dalam hatinya dengan jijik, "Hei, itu sutra gantung lain yang tidak bisa menarik kakinya keluar saat melihat wanita cantik." Meskipun Su Ruoli mencibir pada penampilan Ye Chen, itu adalah penampilan dangkal Ye Chen yang membuatnya sedikit rileks dari kewaspadaannya terhadap Ye Chen. Setelah itu, dia berjalan ke sisi Ye Chen dan duduk tepat di sebelahnya. Begitu dia duduk, Su Ruoli menatap Ye Chen dengan tenang dari sudut matanya. Bukannya dia meragukan Ye Chen, tapi kebiasaannya yang berhati-hati. Setiap kali dia datang ke suatu lingkungan, hal pertama yang dia lakukan adalah memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang lingkungan, sehingga memperoleh lebih banyak informasi yang mungkin berguna. Dia mengamati Ye Chen terlebih dahulu, dan menemukan bahwa pria ini sangat tampan, dan dia cukup enak dipandang. Hanya saja ketika dia sesekali melihat dirinya sendiri, tatapan langsung semacam itu membuat orang merasa agak tidak nyaman. Jadi, Su Ruoli berbalik, menatap Ye Chen, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan orang Cina, kan?" Ye Chen tanpa diduga, pembunuh wanita dari keluarga Su akan memalingkan wajahnya untuk berbicara pada dirinya sendiri. Jadi dia berpura-pura terkejut, dan bertanya dengan sedikit terkejut, "Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku orang China? Cantik, ini tidak akan ke China, terbang." Su Ruoli tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Masih ada perbedaan besar antara anak laki-laki Jepang dan anak laki-laki Cina. Misalnya, anak laki-laki Jepang pada dasarnya dapat memangkas alis mereka, dan gaya rambut serta gaya berpakaian mereka juga berbeda." Kamu Chen tersenyum. Dia berkata, "Kecantikan benar-benar jeli." Su Ruoli mengangguk dan bertanya kepadanya, "Dari mana asal Tuan China?" Ye Chen dengan santai berkata, "Dari Suzhou dan Hangzhou." "Oh," Su Ruoli mengangkat alisnya, tersenyum dan berkata, "Suzhou dan Hangzhou adalah tempat yang bagus. Seperti kata pepatah, ada surga di atas dan Suzhou dan Hangzhou di bawah. Air dan tanah di sana sangat bergizi." Kemudian, Su Ruoli bertanya lagi, "Ya, Tuan, karena Anda berasal dari Suzhou dan Hangzhou, jadi Anda seharusnya mengenal keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou, bukan?" Bagaimanapun, Su Ruoli adalah seorang ahli berpengalaman dengan banyak pengalaman mendengar Ye Chen memperkenalkan dirinya sebagai penduduk asli Suzhou dan Hangzhou. Pikiran pertamanya adalah memastikan apakah Ye Chen berbohong atau tidak. Dia merasa bahwa jika pria di sampingnya tidak berbohong, maka kemungkinan besar dia adalah alat yang sangat berguna. Dalam perjalanan selanjutnya, jika terjadi keadaan darurat, dia dapat menggunakannya sebagai tameng, sehingga dia bisa menjadi lebih baik, aman. Ketika Ye Chen mendengar wanita di sekitarnya menyebut keluarga Wu, dia tahu bahwa pihak lain ingin menguji apakah dia berasal dari Suzhou atau Hangzhou. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Siapa yang tidak mengenal keluarga Wu?" Kepala keluarga saat ini keluarga adalah Wu Donghai. Dia memiliki 2 putra. Satu adalah Wu Xin, yang lainnya adalah Wu Qi. Bahwa Wu Qi sangat terkenal. Dikatakan bahwa saya tidak tahu tendon mana yang salah, dan saya harus buang air besar sekali sebentar lagi. Oh, ini juga sangat ajaib, Su Ruoli. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu cukup akrab dengan urusan keluarga Wu." Ye Chen berkata. Dengan senyum main-main, "Tentu saja,
Siapa yang tidak tahu urusan keluarga Wu di Suzhou dan Hangzhou? Menurunkan suaranya, dia berkata lagi, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lebih menarik. Su Ruoli mengangguk. Semua telinga, Ye Chen mengaitkan tangannya dan berkata, mendekatlah dan aku akan memberitahumu. Su Ruoli mengangguk. Ruoli tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada yang agak dingin, kamu bisa mengatakan itu. Ye Chen memalingkan wajahnya lurus. Bagaimana saya bisa dengan santai menceritakan rahasia ini di depan begitu banyak orang? Anda mau jika Anda mendengarkan, datang saja dan dengarkan. Jika Anda tidak mendengarkan, lupakan saja. Kemarahan Su Ruoli segera meningkat, dan melihat tatapan serius Ye Chen ingin mengambil keuntungan. Dia ingin menamparnya. Namun, Su Ruoli benar-benar ingin tahu informasi eksplosif apa yang diketahui Ye Chen, jadi dia menekan rasa jijik di hatinya, mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, dan berkata dengan dingin, cepat dan beritahu aku. Ye Chen juga dengan sengaja mencondongkan tubuh ke arahnya, berbaring di samping telinganya dan menghembuskan udara panas. Beberapa waktu yang lalu, saudara ipar Wu Donghai, Sue Nanshan, pemimpin geng pengemis Suhang, dibunuh oleh seseorang. Dia dibunuh bersama istrinya, dan banyak bos dari geng pengemis. Su Ruoli segera menarik tubuhnya dari sisi Ye Chen, menjaga jarak tertentu dari Ye Chen, dan berkata dengan dingin, itu dia, video pendek pada saat itu. Izinkan saya bertanya, apakah ada orang yang tidak tahu? Ye Chen mengangkat bahu, saya pikir Anda tidak tahu. Su Ruoli merasa jijik dia memelototinya. Dari sudut pandangnya, Ye Chen hanya memanfaatkan kejadian ini dan ingin lebih dekat untuk memanfaatkannya. Tapi untungnya, dia tidak mengambil keuntungan nyata, jadi Su Ruoli juga tidak melakukan serangan. Namun, setelah kejadian ini, Su Ruoli menjadi kurang waspada terhadap Ye Chen. Melihat Su Ruoli berhenti berbicara, Ye Chen mendekatinya dan bertanya, hai cantik, dari mana asalmu? Aku tidak tahu, sudah kubilang. Kenapa kamu tidak memberitahuku juga? Su Ruoli berkata dengan kosong, hanya karena kamu memberitahuku, bukan berarti aku akan memberitahumu. Ye Chen tersenyum dan berkata, cantik, jangan terlalu kejam, kamu wanita yang sangat cantik, kamu harus lebih banyak tersenyum, kamu akan terlihat lebih baik jika kamu lebih banyak tersenyum. Su Ruoli menggosok pelipisnya, dan berkata dengan jijik, maaf, saya ingin istirahat. Setelah selesai berbicara, dia hanya menutup matanya. Ye Chen bertanya lagi, cantik, apa yang kamu lakukan di Osaka? Apakah kamu pergi ke Osaka untuk bersenang-senang, atau kamu kembali dari Osaka? Su Ruoli membuka matanya, menatapnya dengan cemberut. Dan bertanya, bagaimana kamu tahu, aku akan kembali ke China dari Osaka? Tokyo tidak akan membiarkan saya pergi. Ye Chen menghela nafas, dan berkata, saya tidak tahu brainstorming dan kontrol keluar seperti apa yang dilakukan Tokyo. Keluarga saya masih menunggu saya kembali untuk merayakan tahun baru. Saya tidak punya pilihan selain memilih dari Osaka. Ayo pergi. Su Ruoli mengangguk ringan, berpikir pada dirinya sendiri, sepertinya saya terlalu sensitif. Orang-orang di Tokyo yang ingin kembali ke China, sekarang pada dasarnya harus pergi dari Osaka, atau dari bagian timur laut Jepang. Itu normal bagi orang ini untuk kembali dari Osaka. Jadi, Su Ruoli benar-benar kehilangan minat untuk mengobrol dengan Ye Chen, dan berkata, oke, saya akan tidur siang sebentar, jika tidak apa-apa, jangan bicara dengan Ye Chen, saya sedang mengobrol. Ye Chen tidak menutup mulutnya dengan bijak, tetapi terus bertanya, ngomong-ngomong, cantik, aku mendengar aksenmu, itu terlihat sedikit seperti Yanjing. Berkerut menjadi bola, dia menyangkalnya, saya bukan dari Yanjing, saya dari Zonghai. Sekarang, Jepang melarang meninggalkan negara itu, dan pada saat yang sama melakukan survei terhadap semua turis asing, dan yang paling banyak yang penting adalah turis yang berasal dari Yanjing di Tiongkok. Jadi Su Ruo demi kehati-hatian, dia menggambarkan dirinya sebagai penduduk asli Zonghai. Ye Chen berkata dengan heran saat ini, ya ampun, kamu membosankan, kita semua orang Cina, merupakan takdir untuk bertemu denganmu di pesawat di Jepang. Kamu tidak perlu mengobrol dengan rekan senegaranya dan menyembunyikannya.
kamu aksen segera setelah saya mendengarnya dari Yanjing. Orang-orang Zonghai tidak berbicara seperti Anda. Suruoli hampir kesal dengan Ye Chen. Dia sekarang semakin yakin bahwa Ye Chen bukan masalah. Juga tidak ada bahaya, dia hanya kontol dengan sedikit warna, sedikit kemalangan, dan sedikit omong kosong. Jadi sambil mengganggunya sampai ke titik karena menyebalkan, dia juga benar-benar mengendurkan kewaspadaannya terhadapnya. Pada saat ini, dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, tidak mau repot-repot berbicara dengan Ye Chen. Namun, Ye Chen telah menginstruksikan Chen Zekai di WeChat untuk membuat persiapan sesuai dengan rencananya sendiri. Bersambung.